30 menit ke depan bersama Mas Ibu Kota. Saat ini saya ada di TKN Pembina 1 Lubuk Linggau. Adapun pendampingan 6 ini adalah pendampingan terakhir di dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kota Lubuk Linggau. Tema pendampingan refleksi perubahan diri dan dampak. Fokus pendampingan. Yang pertama, persiapan panen hasil belajar. Yang kedua, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak atau feedback 360 derajat. Yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan dan mendiskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Yang keempat, penilaian pemetaan aset. Mendiskusikan apa tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Penilaian. Refleksi calon guru penggerak dan dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita saksikan gambaran singkat pendampingan individu 6 di TKN Pembina 1 Lubuk Linggau. Selamat menonton. Apa kabarnya Bapak? Sesuai dengan jadwal yang kita sepakati, ya, kita akan membahas masalah pendampingan dan pendampingan area perkembangan yang akan kita bahas hari ini apa saja, Pak? Seperti yang Pak bilang tadi, persiapan aset ya Pak, umpan balik, refleksi dan juga pemetaan aset. Iya. Jadi empat itu yang akan kita kembangkan. Iya, benar-benar. Ya. Bagaimana untuk pelaksanaan daring selama 3 bulan ini? Kalau untuk pelaksanaan daring, Karena dalam 1 bulan ya? Iya, dalam bulan. Kalau untuk pelaksanaan daring dalam 1 bulan ini, alhamdulillah lancar Pak. Iya. Lancar, paling kalau katanya hanya sinyal kalau hujan karena sekarang kan lagi musim hujan. Iya. Cuman kalau selebihnya dari LMS segala macam itu bagus semua Pak. Dari pelaksanaan daring selama 1 bulan, Bapak mengatakan bahwa alhamdulillah lancar semua LMS sudah diisi semua. Yang saya tanyakan kepada Bapak masalah rencana pengembangan diri kemarin sampai kemana Bapak? Ya kalau pas PI 5 ya Pak ya, saya melakukan coaching kepada teman saya, teman sejauh saya Ibu Rima Melati. Kebetulan sudah beberapa kali beliau belajar dengan saya, membuat video pembelajaran, terus dengan menggunakan Canva itu sudah beberapa kali berjalan. Beliau juga sudah bisa mulai membuka, karena dari Canva itu kan kita harus membuat desain yang terlebih dahulu perlahan-lahan, kemudian
memang masih proses. Iya, iya. Cuma langkah-langkah yang telah dilaksanakan itu sudah mulai bisa dipahami. Iya. Apakah ada kendala? Kalau kendala mungkin karena apa namanya, kalau pembuatan media pembelajaran itu kan kita harus sesuai dengan tema dulu Pak ya. Jadi paling kendalanya itu cuman apa ya namanya, menemukan seandainya tema apa seperti itu, nanti menemukan gambar, menemukan video yang nanti dimasukkan seperti itu. Biasanya untuk pengeditan video seperti itu yang agak terkendala. Cuman kalau selama tekun mempelajarinya, insya Allah nanti beliau bisa seperti itu Pak. Yang itu cuma atau ada teman yang lain? Ada teman yang lain juga, cuman tidak semua Pak ya, beberapa. Mungkin ada yang hanya baru 1 kali gitu. Cuman memang niat untuk ikut itu ada. Cuman mungkin karena banyak kesibukan, jadi tidak terlalu rutin. Tapi kalau yang untuk buku 5 itu ya sudah lumayan lah. Kalau yang lain juga sudah mulai ikut. Ya, masalah feedback 360 derajat itu sudah disampaikan dengan kepala sekolah, teman sejawat, sudah belum Pak? Iya Pak, untuk feedback yang 360 itu sudah disampaikan kepada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat juga. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Bisa kita wawancara sedikit masalah akses. Di sini saya akan menanyakan bagaimana proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu. Modal manusia ya. Itu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Ini seorang guru kita untuk melaksanakan tugasnya. Biasanya guru bisa membantu saya dalam bidang apa saja, tambahan dari mengajar. Itu untuk stafnya itu membantu saya membuat inventaris sekolah. Gurunya juga membantu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan SK atau secara lisan? Menggunakan SK, Tugas tambahan itu tugas dari stafnya. Iya, ada semua Bu ya. Bagus sekali ya. Jadi semua kegiatan itu bagusnya ada surat tugas atau surat keputusan gitu ya. Selanjutnya yang kedua, tantangan dalam mengidentifikasi atau menemukan aset itu, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tantangan itu memang ada, mungkin dalam hal pengajuan proposal itu harus melaksanakan kegiatan bagaimana cara misalnya melakukan itu di foto dulu mana yang rusak, dan itu mengajukan ke dinas pendidikan, dan itu minta bantuan dari komite. Jadi tantangannya itu sangat berat. Kadang kita mengajukan 1 kali belum berhasil, nanti kita ajukan lagi. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya kita memanfaatkan misalnya dari komite. Dari komite. Komite kita kasih tahu ini rusak, bagaimana bisa membantu. Itu sudah berjalan lama atau baru diputuskan kemarin? Sudah berjalan. Sudah berjalan lama Bu ya. Terus selanjutnya masalah tantangan sudah Bu ya, masalah mengatasi itu juga. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika semua rencana Ibu itu berhasil tuh dalam menemukan dan mengidentifikasikan
aset sekolah itu? Sangat bangga sekali. Sangat bangga sekali ya. Karena sudah kerjasamanya yang baik antara komite sama sekolah. Jadi pertimbangan apa yang Ibu gunakan? Ya, pertimbangannya itu saya menimbang semoga kita berhasil ini kerjasamanya yang baik, yaitu semuanya bisa bekerja. Jadi saya menimbang misalnya kalau ke dinas lama Pak, hasilnya lama. Kalau ke komite ya cepat pelaksanaannya. Misal kita, Pak bagaimana ini rusak, cepat ditangani. Jadi itu luar biasa Bu ya. Walaupun misalnya dinas bantuan apa-apa tidak bisa diwujudkan, ya bisa tapi melalui komite dan wujud nyata dari komite ya, partisipasi selama ini sudah cukup bagus Bu ya. Ya yang Ibu katakan tadi ya, buat tanam buat dan sebagainya Bu ya. Terus yang ke 5 atau yang terakhir Bu, apakah ada pendapat lain, apa ada pertimbangan yang lain di dalam proses untuk mencari ya, selain dari komite, selain dari dinas yang Ibu katakan tadi, untuk aset, untuk mencari aset yang ada dan akan diadakan di Kabupaten ini. Ya, misalnya dari Sempat olahraga pagi ini Kak Bu? Olahraga paling jalan keluar kilir, Jalan keluar ngurusin kilir. anak Pak di kelas. Jadi kenapa tadi sudah di bab pendahuluan ya, sekarang saya akan masalah aset ya. Bagaimana proses Bu Nova menemukan atau mengidentifikasi aset sekolah? Baik, kalau untuk aset sekolah itu yang pertama jelas ketika sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya Pak, baik dari teman sejawat maupun dengan anak murid terutama, karena kan proses kegiatan di sekolah itu berhubungan dengan anak murid. Jadi selama proses berlangsung saya bisa sedikit demi sedikit mengenali aset yang ada di sekolah, baik itu dari proses belajar mengajar dengan murid, kemudian ketika saya sedang berkomunikasi dengan teman sejawat, kemudian dari keseharian saya di sekolah, saya melihat lingkungan sekitar yang ada di sekolah, kemudian sarana dan prasarana serta apapun yang ada di sekolah ini, insya Allah bisa ditemukan aset sekolah ini Pak. Gitu. Oh iya, terima kasih Bapak atas proses yang telah Bu Nova lakukan, sudah cukup baik sekali ya Bu Nova. Yang kedua saya akan menanyakan kepada Bu Nova, di dalam pelaksanaan proses itu ada tantangan atau hambatan yang terjadi, apakah ada atau tidak ada, dan seterusnya bagaimana untuk mengatasinya? Baik, kalau untuk tantangan itu sudah pasti ada Pak ya, karena setiap suatu atau baik itu murid, baik itu guru berbeda-beda kan Pak. Jadi ketika kita menemukan aset yang ada di sekolah itu juga ada hambatannya. Kalau dari murid, dari modal manusia terutama, saya juga harus mengenali. Bagaimana mengenalinya, yaitu dengan melakukan pendekatan. Seperti kalau sama anak-anak kan kegiatan belajar mengajar kita lakukan, terus kita amati, baru kita bisa kenali apa yang ada di diri anak. Kemudian untuk rekan sejawat itu juga bagaimana bisa mengenalinya dengan proses belajar bersama seperti itu. Kemudian dengan wali murid bisa dari komunikasi dari grup WhatsApp seperti itu. Jadi banyak sekali dukungan yang
saya dapatkan hambatannya juga ada. Kalau tantangannya itu kalau di wali murid khususnya karena kan jarang ketemu juga. Jadi komunikasinya itu kadang ada yang tidak memiliki WA seperti itu. Jadi kita komunikasinya jadi agak lebih panjang seperti itu, dari WhatsApp group kemudian harus ke guru wali muridnya langsung seperti itu. Paling itu saja Pak. Kemudian kalau dari teman sejawat mungkin harus ini dulu ya Pak, dipancing terlebih dahulu sehingga aset-aset yang ada dalam diri mereka itu bisa keluar. Apa yang ada di sekolah juga seperti itu, misalnya seandainya keadaan kelas atau sarana dan prasarana mana yang kurang itu biasanya kami sampaikan kepada kepala sekolah. Jadi biar apa-apa yang hambatan yang kami hadapi itu biar ada hambatannya bisa terselesaikan. Itu salah satu caranya. Jadi cara untuk menyelesaikan hambatan itu saya sebagai CGP ya Pak, juga sebagai guru melihat situasi dan kondisi mana yang kurang nanti akan kami bicarakan kepada kepala sekolah. Iya. Bu Napa, saya tertarik dengan belajar bersama. Iya. Belajar apa itu? Kalau belajar biasanya itu kan Pak, kalau setiap kami itu kan ada rancangan kegiatan gitu kan. Jadi hari ini seandainya minggu depan itu mau belajar apa jadi kami belajar bersama dulu, baik itu membuat modul atau membuat media pembelajaran seperti itu. Jadi setiap kegiatan yang ada di sekolah itu terencana dengan baik. Caranya ya belajar bersama itu tadi, apa yang ada di pikiran guru teman sejawat itu jadi bisa kami gabungkan membuat sesuatu ide yang bisa berguna untuk kegiatan belajar mengajar terutama untuk anak seperti itu. Jadi fokusnya dari guru, pengembangan guru itu fokus untuk kegiatan anak, jadi berpihak kepada anak. Jadi tindak lanjut dari rencana pengembangan diri kemarin itu Bu? Iya Pak, benar. Terus masalah tantangan yang Bapak sebutkan di awal tadi, masalah komunikasi dengan baik dari teman sejawat, baik dari wali murid ya. Jadi tadi diatasi tadi apa itu Bapak? Bagaimana mengatasinya? Ya jadi kami kalau di kelas itu kan ada namanya grup Pak ya. Iya. Sebutnya komunitas belajar ya Pak, komunitas kelas seperti itu ya. Jadi ada komunitas kelas itu berupa bisa semacam grup. Jadi isinya itu wali murid. Kalau anak TK kan nggak mungkin kalau anak-anak yang ngetik kan seperti itu Pak. Jadi komunikasi kami antar guru ke wali murid untuk anak seperti itu Pak. Jadi kayak sebuah komunitas belajar antara guru dan anak tapi melalui wali murid seperti itu. Paling kegiatan itu yang dilakukan lebih intens seperti atau pertemuan pada saat akhir kegiatan, misal pembagian rapor seperti itu kan. Jadi guru dan wali murid itu dikumpulkan seperti itu. Jadi membahas apa yang harus dilakukan setelah ini, ibarat kata refleksi pembelajaran untuk anak. Jadi melalui guru dan wali murid seperti itu. Tadi Bu Nova menyebutkan bahwa tantangan ada beberapa wali murid yang tidak tahu. Bagaimana cara mengatasi 3 atau 4 wali murid yang tidak tahu itu Bu Nova? Biasanya kalau anak TK itu kan Pak pulangnya dijemput Pak jadi dari situ kami selain ada pesan dari grup WhatsApp itu bisa juga pada saat wali murid menjemput itu jadi langsung diucapkan secara lisan apa yang ingin disampaikan. Kemudian kami juga ada kayak buku kecil itu, buku penghubung namanya Pak. Kalau seandainya memang ada yang memang tidak ingin, kami tulis di buku penghubung, diberikan ke anak, baru nanti anak diberikan kepada orang tua seperti itu. Itu cara mengatasinya. Iya. Cukup cantik ya. Bisa diatasi berapa langkah? Langkah 1 tidak bisa, langkah 2 tidak bisa, langkah 3. Nah, saya rasa dengan 3 langkah itu tantangan itu bisa diatasi ya. Selanjutnya Bu, bagaimana perasaan Ibu ya melihat hasil dari
ya, apalagi saya ini sekarang sedang ada di guru penggerak Pak ya, calon guru penggerak. Ketika diberikan modul tentang aset Pak ya terutama, jadi saya terbuka pikirannya, bahwa sebenarnya aset yang ada di sekolah itu banyak sekali rupanya, baik dari politik, finansial, agama, budaya, modal manusia, sangat banyak sekali. Jadi ketika saya yang kemarin kebetulan terbatas pemikirannya tentang aset, saya pikir aset itu hanya fasilitas saja Pak, misalnya sarana dan prasarana, ternyata masih banyak lagi, bisa dari di luar sekolah, pemangku kepentingan yang di luar sekolah itu termasuk aset juga, dari lingkungan sekitar sekolah itu juga termasuk aset. Jadi ketika sudah diberikan modul itu, kemudian saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian kemarin juga ada dilakukan rapat aset bersama komite dan juga wali murid, jadi kami sama-sama bisa menemukan aset yang ada di sekolah ini. Jadi terbuka pikiran kami bahwa banyak sekali yang bisa dimanfaatkan di sekolah ini untuk dapat biar lebih berkembang lagi, terutama untuk kepentingan anak murid seperti itu. Ya, itu saja. Saya sangat senang dan bangga bisa ikut dalam kegiatan guru penggerak ini. Terus Bu Nova, ya, ada hal-hal yang belum ditemukan di dalam mengidentifikasi atau menemukan aset di sekolah. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Bu Nova untuk menemukan yang belum ada, Bu? Baik, kalau dari modul tadi Pak, ketika saya melihat banyak ternyata yang termasuk dalam aset sekolah itu, jadi saya berusaha untuk mencari seperti itu. Kemudian dari komite juga kerjasama, kemudian dari TU juga, karena kan masih menyimpan aset-aset. Jadi ketika kita melihat apa yang ada, kemudian yang belum, baru kita melaksanakan. Yang ini belum kita temui, jadi melaksanakan itu kita kenali lagi seperti itu. Jadi Bu Nova dibuat schedule kegiatan atau bentuknya program? Iya, bisa juga Pak kalau program. Kalau ya kemarin juga saya sempat buat program untuk anak, itu judulnya sebel Pak. Iya. Walaupun konotasinya sebenarnya negatif, tapi konotasi kata itu jadi teringat sama anak-anak. Jadi program sebel itu sehari bermain muspak. Jadi anak-anak di sini kan dapat mengenali aset-aset misal dari lingkungan Pak. Dari di sekolah ini kan banyak sekali ranting-ranting pohon, itu media muspak itu salah satunya, ranting pohon, tutup botol, sedotan, itu semua bisa dimanfaatkan. Jadi bagaimana saya mengajak anak-anak untuk menemukan aset atau apa yang ada di sekolah ini untuk dapat berguna, jadi bermanfaat bagi mereka sebagai alat sebuah permainan. Jadi bisa mengembangkan kreativitas anak, kemudian dari aset yang sudah ditemukan tadi itu, sehingga anak-anak bisa kreativitasnya bertambah, kemudian kemandiriannya bertambah, terus mereka juga mau bergotong royong sesama mereka seperti itu. Terima kasih Bu Nova. Ya, saya rasa sudah pas ya apa yang saya tanyakan dan juga yang diberikan gambaran oleh Bu Nova secara jelas. Nah, di sini supaya hidup atau ada statement atau kesimpulan dari Bu Nova, silakan. Baik, jadi selama saya mempelajari modul tentang aset itu Pak, jadi saya dan juga mengajak kepala sekolah tentunya Pak ya, karena kepala sekolah adalah penanggung jawab. Jadi kami berusaha bersama-sama, bagi kepala sekolah, staf, guru maupun murid serta komite, bersama-sama melakukan kegiatan atau rapat seperti itu untuk menemukan aset yang ada di sekolah tersebut, di sekolah ini Pak. Seperti itu saja. Kemudian aset yang ada itu kami manfaatkan, dan alhamdulillah sudah saya buatkan satu program yang mungkin tidak hanya satu Pak. Saya harap bisa lebih dari satu yang dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Itu saja Pak. Pos itu kantor dinas. Dinas. Nah, ini juga Pak pengalamannya Pak ya. Ya itu, jadi aku syukuri baik pacar kami saya gitu. Kita syukuri beliau anak-anak baca jadi pimpinan wilayah. Anak-anak baca jadi wali kota kita syukuri. Putra daerah
sekedar gitu turunan dari bapak ini. Itu juga Hendra Gunawan. Kalau dia nyung itu kalau dia masuk sekolah gitu ya. Tapi kita syukuri, kita bersyukur mereka karena dari yang ini putra daerah yang ini memang bisa berperan untuk memimpin daerah. Iya, alhamdulillah Pak ya. Iya. Terus Pak, masalah tantangan Pak ya, tantangan yang ada di TK Negeri Pembina 1 ini Pak, apa saja yang selama Bapak menjabat sebagai komite dan bagaimana Bapak mengatasinya? Selama ini saya rasa tidak pernah ada keluhan yang Kesalahan persiapan untuk panen hasil belajar ya Bapak. Ya. Saya ingin menanyakan kepada Bu Nova, persiapan apa saja yang telah Ibu Nova lakukan? Baik, kalau untuk kegiatan terakhir ya Pak ya, Iya, gitu, Pak iya, ya. iya. Sebelumnya kami sudah membuat semacam slogan, Iya, gitu, iya, Pak, iya, iya. apa jargon ya Pak, Betul. jargon dari TK Negeri Pembina 1 yaitu Iya. mekar, Mm-hmm. mandiri, edukatif, terus K-nya kreatif, A-nya itu berakhlak, kemudian yang R itu ramah anak. Iya, iya. Jadi di dalam jargon ini kami membuat beberapa program seperti itu. Yang pertama itu untuk kemandirian dan juga untuk kreativitas anak, saya membuat program yang namanya Sebel Pak. Sehari bermain luspat. Jadi anak-anak itu sehari dibebaskan untuk bermain luspat. Luspat itu barang lepas pakai yang memanfaatkan lingkungan sekolah, mulai dari tutup botol, kemudian plastik, kemudian pipet, segala macamnya yang ditemukan di sekolah maupun di rumah yang anak bawa, kemudian dimainkan kepada anak bersama-sama seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada di akhlaknya, kami dari tahun-tahun yang sebelumnya sudah membuat program tentang Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat kami memberikan sedikit uang jajan kami, anak-anak dan juga ibu gurunya. Nanti yang akhir tahun atau akhir ini tadi sudah kami laksanakan membagikan apa yang sudah kami sisihkan itu setiap hari Jumat ke panti asuhan dan panti jompo. Kemudian yang terakhir itu di ramah anak, karena sekolah TK Negeri Pembina ini luas Pak ya. Kemudian anak-anak yang bermain pun merasa nyaman, kemudian pohonan banyak, kemudian mainan banyak, sehingga ketika banyak pohon itu banyak juga yang jatuh. Jadi saya memanfaatkan bagaimana caranya agar sampah atau jatuhan daun itu bisa menghasilkan sebuah kreativitas oleh anak. Jadi rencananya sudah proses Pak ya. Kami membuat, kalau sekarang itu judulnya itu Pak, batik zero waste kalau sekarang itu. Cuma nanti kedepannya belum tahu apakah mau dirubah atau enggak. Maksudnya jadi sampah dari dedaunan itu kami suruh anak membawa kain dari rumah. Itu juga kami memanfaatkan apa yang ada di diri anak, memanfaatkan aset yang ada di anak, membawa kain bekas. Jadi yang daun tadi kami taruh di kain tadi, kami buat batik tutup. Jadi nanti warna daun itu nempel di kainnya. Kemudian mau kami jadikan sapu tangan. Dan kebetulan itu masih dalam proses. Insya Allah nanti kalau terkejar akan ditampilkan seperti itu. Bagus sekali Bu Nova ya. Jadi di samping menggunakan bahan-bahan bekas tanpa menggunakan biaya, juga membantu sekolah juga ya. Itu kan jadi bentuknya sampah itu kan. Jadi dimanfaatkan untuk kreativitas anak. Terus Bu Nova, selain itu persiapan untuk Loka 7 untuk dipamerkan atau dilaksanakan, rencana Pak itu yang termasuk kandidat itu Bu Nova nantinya. Apakah Bu Nova bersedia untuk memberikan paparan dalam bentuk video, bisa bentuk produk, juga bisa dalam berbentuk PPT Bu Nova? Insya Allah siap Pak. Kalau memang ini diamanatkan kepada saya, insya Allah akan saya lakukan. Ya, syukur, alhamdulillah. Pembina,